Sehat, Mbak? Sehat, alhamdulillah, Mbak Ron. Idi, Kenapa, kelambiye, kayak kenal gini cok kelambiye. Lah, Ini kan sih. yang kemarin dikasih sama Mbak tuh. Iya bener. Eh, Kaos cocok tangga. Apa yang kemarin saya bilang di shoot akan saya lanjutkan di malam ini. Oke, sahabat Wage dimanapun Anda berada, tentunya jangan lupa untuk berdoa ya. Jadi di sini saya akan mengekspedisi Mbak Diana Sastra dari bawah sampai sekarang 2022. Beliau begitu mempesona gitu ya. Oke, simak terus ya hanya di Wage Channel TV. Yang jelas kita di sini bertanya kepada Mbak Dian, gimana gitu dulunya sebelum terjun ke dunia pantura. Jadi awal muasalnya tuh gimana gitu. Saya kan masih penasaran ya. Iya. Jadi kalau misalnya suka nyanyi mah dari kecil ya. Suka nyanyi dari kecil, dari SD, SMP. Lamun jari wong mah gegeduke wong dolan baik. Kemudian pas semaya kelas 3 itu sering ikut lomba-lomba karaoke gitu, tapi babak final beli. Babak final beli apa maning menang. Tapi alhamdulillah ketika itu saya bisa bertemu dengan Ibu Teti Tiara. Itu Bu Teti Tiara itu siapa itu, Mbak? Orang Celancang. Celancang. Dia sangat berjasa bagi kehidupan saya untuk membawa saya, mengiring saya ke dunia entertainment. Awal-awal itu sekitar tahun 97. Kemudian berkembanglah sampai saat ini. Kisahnya gimana itu dulunya itu? Pertemuan, bisa jadi pertemuan kan tanpa sengaja kah atau gimana? Ikut lomba, ikut ikut lomba lomba. karaoke. Walaupun babak final yang enggak gitu, nyanyi juara yang enggak, tapi Bu Teti itu memberikan kesempatan saya untuk ikut dalam grupnya, tampil. Pertama kali itu saya tampil di Bandorasa. Jadi Ibu Teti itu, kamu mau nggak ikut nyanyi sama saya gitu di Bandorasa. Tak kirain bohongan kan, tapi ternyata dengan ketentuan waktu yang ditetapkan tanggal sekian jam 7 pagi dijemput, saya dijemput dan saya pertama kali nyanyi di Bandorasa Kuningan diajak sama Ibu Teti almarhum. Dan dikasih 20.000 lah sehari. Itu aku udah bersyukur banget. Itu masih gitu. kan lumayan ya. Ya 20.000 kan. Betul. Lumayan dan sangat ya lumayan lah rezeki segitu bagi saya sih. Sampai akhirnya belajar nyanyi dan terus nyanyi. Tapi ada hal yang menurut saya sih bisa dikatakan mukjizat dari Allah. Karena ketika saya belajar nyanyi itu masih cadel. Masih yang piralawa sinembe ketemu maning pirajaman, masih cadel. Tapi begitu tahun 97 itu saya belajar. Pada saat itu musim lagu Spayung Loroan, saya beli pita kaset zaman segitu 7.500 dan saya mempelajari lagu Tarling. Karena kata orang lagu Tarling vokal saya itu jenisnya memang cocok untuk lagu Tarling. Dan akhirnya ya saya belajar dari lagu itu dan tanpa terasa cadel saya hilang. Allahu alam lah, itu mukjizat dari Allah kasih.
saya juga nggak ngerasa kalau saya cadel aja jadi hilang. Kirim salam singkadoan, kirim salam singkadoan, kanggo kakang sing tek sayang. Jadi akhirnya tidak cadel sampai sekarang. Alhamdulillah. Kan di situ kan ya dijelaskan gitu banyak ya dari berbagai macam hadis ya. Kalau kitanya di situ punya usaha ya, punya upaya, insya Allah gitu. Kan kita kan akan menikmati gitu buahnya di akhir ya. Walaupun di awal kita kan merasakan gitu yang namanya perjalanan ya. Amron, aku mau tanya nih. Oh, tanya apa dulu bentar? Kalau orang itu kan kadang punya kelebihan tersendiri ya. Nggih, monggo. Bisa melihat sesuatu yang kasat mata gitu. Nah, kalau Ang Baron kemarin mampir ke rumah saya, mampir ke studio saya, mampir ke kantor saya. Apa sih yang bisa dilihat? Jadi kan terutama kita yang positif dulu ya, jangan berpikiran yang negatif gitu ya. Tapi Mbak Dian kan di situ kan bilang, itu berapa tahun ini studio ini nih Mbak? Gudang ini sebelum saya beli kurang lebih 3 tahun itu tidak ditempati. 3 tahun tidak ditempati. Nah dulunya gudang ini dijadikan sebagai usaha apa itu? Di sini dulu itu untuk pembuatan busa seperti pabrik kasen. Pembuatan busa pabrik Ya. kasen. Berjalan berapa tahun itu Mbak? Saya kurang tahu ya. Tapi yang jelas sebelum saya beli itu sudah 3 tahun tidak ditempati. 3 tahun tidak ditempati. Setelah ditempati gimana? Dari sisi yang negatifnya dan sisi positifnya kepada Mbak Dian dan beserta seniman lainnya gitu. Kalau pertama kali saya masuk ke gudang ini, ketika mau beli gudang ini memang rasanya pusing. Siang-siang jam 2 saya lihat gudang ini teh pusing banget tuh. Dan saya yakin lah namanya nggak ditempati, mungkin ada juga makhluk-makhluk yang seperti itu gitu. Akhirnya lambat laun hilanglah pusingnya, dan saya merasa di tempat manapun pasti ada gitu loh. Selama itu tidak mengganggu kita hidup di dunia ini dan mereka hidup di dunia lain dan tidak mengganggu, ya sudah. Toh sama-sama hidup bermasyarakat. Gitu. Oke sahabat wage, jadi dilanjut ya, Ampurah tadi dipotong. Jadi kan Mbak Dian di situ pertanyaannya, sebelum saya masuk ke sini, dari rumah ke gudang, ke rumah lagi, masuk ke rumah lagi di situ ya. Nah di sini yang saya akan jelaskan itu di studio, bagian gudangnya. Nah, yang pertama saya memasuki, wallahi, saya dihadang oleh sosok berlidah panjang, seperti halnya berjenis kuntilanak merah. Wallahi itu ada apa dengan saya, dan jadi posisi kan itu kan ini kan gerbang Mbak ya, depan tuh, nanti bisa saya liatin gerbang, ini kan gerbangnya posisinya. Nah jadi begitu saya nengok ke arah timur, nah ke arah timur itu duduk si sosok yang berlidah panjang dan dengan pesona yang begitu mencengkam gitu ya kalau dilihat. Nah di sampingnya sebelah kanannya sosok tersebut ada sosok Gundurwo. Nah setelah sosok Gundurwo hilang, muncullah kelelawar di atas. Itu kisaran ada sampai 1 jam lebihan ya Mbak ya, kita di luar tuh. Nah, Iya betul. Alhamdulillah di situ berkat doa semua ya, doa itu di situ kan doa di situ hilang kelelawar tersebut tuh. Jadi wallahi ya jangan berpikir positif berpikir negatif dulu gitu, tapi ya ada sisi negatifnya. Kenapa ada sisi negatifnya? Wallahi kenapa hilangnya sosok Gundurwo, ada kelelawar yang masuk, dan sampai kelelawar hilang pun Gundurwo nggak muncul kembali, dan yang muncul sepuh yang ada di sini.
Oke, sahabat Wage, jadi tadi ada kendala ya dalam kamera, itu baterai low ya. Ya di sini kita lanjut pembicaraan yang tadi itu sampai mana Mbak? Sampai ke Krishna ya. Iya, kalau saya sih nggak ngerasain apa-apa, cuman Krista ngerasain katanya tangannya anget gitu. Nah, jadi itu juga sempat ada humor di situ, kelucuan. Jadi kelucuannya pada Krishna tuh, ada percaya, ada tidak percaya, begitu terjun, iya ya kayak gini ya. Tapi saya juga sering, kata si Krishna, cuman dia nggak ada di sini gitu. Kalau ada di sini humor gitu ya Mbak. Iya, Jadi sering dia tuh ngeliat tanpa sengaja, entah itu outdoor, entah itu indoor, sering dia tuh ngeliat. Tapi begitu dia pengen ngeliat secara langsungnya, gagal dia tuh. Bukan berarti dia gagal, mungkin ada sedikit kesalahan, entah wallahi lain sebagainya ya. iya. Nah dengar-dengar Mbak Dian sekarang ada rumah yang di depannya pabrik, Iya, pinggir studio. pinggir studio. Iya. Itu rencananya untuk apa itu Mbak? Sebenarnya rumah kebun itu saya beli karena memang rutinitas kita ini kan di streaming ya, kerjanya secara online. Jadi kadang kita streaming sampai tengah pagi kalau pas bulan puasa. Jadi saya putuskan untuk ambil rumah yang di samping ini karena biar deket aja sih pulangnya. Kemudian kontrol anak juga langsung kan dari samping gitu, lain dengan dari rumah tingkat. Tapi akhirnya ya menjadi bolak-balik aja tinggalnya. Senin sampai Jumat di rumah tingkat, nanti hari Sabtu dan Minggu di rumah kebun gitu. Soalnya kalau misalnya nggak ditinggalin juga kan sayang gitu, takut subuh. Jadi, ambil sisi positifnya sahabat Wage. Oke sahabat Wage dimanapun Anda berada, untuk malam ini tepatnya di desa Megu Gede, Manggu Gede, di sedudenya Dian Brima, Diana Sastra. Kangge sahabat Wage dimanapun kalian berada, jangan lupa juga tonton dan bantu Diana Sastra Official. Subrek, ajak kalian Iya, abang-abangnya di Subrek. di Subrek. Mm-mm. Subrek. Nggih, kula wong Cirebon. Jika ada salah kata yang panjenengan sami nilai, mohon diampura. Kita berdua duduk di sini menyambung tali silaturahim. Karena dengan kita memperbanyak yaitu sebuah tali silaturahim, insyaallah di situ kita akan ditambah yang pertama umurnya, yang kedua kita dimudahkan usianya, dan yang ketiga insyaallah ada sisi-sisi dari kebarokahan dan jenis lain sebagainya. Jadi untuk sahabat Wage, jangan lupa kalian untuk meningkatkan akidah iman Islam kalian. Makin dekat kalian dengan sebuah cahaya, makin besar pula bayangan tercipta. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.